mengingat waktu yang mungkin terbatas, jadi mungkin tidak semua pertanyaan dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua yang kita diskusikan ya, Ustadz ya. Atau, gimana nih Ustadz, mau kita coba untuk, menjawab semua pertanyaan yang ada? Kayaknya sampai subuh kita ini. Sampai subuh iya, soalnya kalau saya lihat di kolom chat kita ada beberapa, lebih banyak lagi yang jawab nih Ustadz. Ada Masya sekitar 500 pertanyaan mungkin nih Ustadz. Allahu Akbar. Allahu Akbar. sampai sampai subuh Ustaz. Baik, baik. Allahu Akbar. Oke, oke. Bismillah, Baik, Ustadz. sebisanya kita Jadi jawab mungkin insya ini Allah. ada beberapa. Oke, oke. Baik, baik Ustadz. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan ya Ustadz ya. Mungkin langsung saja pertanyaan pertama. Ini saya bacakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya seorang dokter spesialis wanita. Sehari-hari sibuk bertugas di rumah sakit sampai sore. Kadang sore sudah kelelahan. Tapi saya berusaha melakukan kewajiban saya sebagai istri dan ibu semaksimal mungkin. Mohon nasihat Ustadz untuk saya agar tidak zolim kepada suami dan anak-anak. Jazakallah khairan. Silakan Ustadz. Masya Allah. Barakallah fiik. Iya jemaah. Jadi kadangkala ada orang yang peduli sama orang lain, tapi lupa sama keluarga sendiri. Sehingga ketika dokter ini sibuk berkhidmat kepada umat, dia harus pandai-pandai mengatur waktu. Karena jangan sampai menjadi lilin yang menerangi orang lain, tapi diri sendiri terbakar. Maka yang pertama dia harus minta keridhaan suami. Agar dia diizinkan, diridhain untuk dia melakukan hal itu. Kalau dia bisa mengurangi jam kerjanya, itu lebih utama. Dia tetap berkhidmat kepada umat, buat pahala dia. Jadi ketika dia bekerja pun jangan sampai niatnya hanya untuk cari dunia. Karena ada perempuan-perempuan mungkin yang bekerja hanya untuk tambahan nafkah. Tapi usahakan niatnya untuk berkhidmat. Agar tatkala kita membantu umat, Allah jagain keluarga kita. Tapi kalau niat kita adalah untuk dunia, gimana Allah akan jagain keluarga kita? Karena banyak orang yang bekerja hanya untuk cari dunia. Maka niatnya diperbaikin. Minta keridhaan suami. Setelah itu kalau bisa mengurangi jam kerja, kurangin jam kerja. Yang keempat, disinilah. Bagaimana engkau bisa tetap berkhidmat kepada suami. Dalam kondisi lelah, anak-anak juga tetap mendapatkan pelayanan, pengajaran dari ibunya, kasih sayang dari ibunya. Mungkin dengan cara ya mengkhususkan waktu ketika pulang kerja itu, waktu buat mereka. Kalau ada ilmu yang tidak bisa dia sampaikan secara langsung, karena keterbatasan waktu dia bisa panggil ustadzah umpamanya. Panggil ustadz untuk ngajarin anak. Dengan cara seperti ini semoga anak-anak bisa jadi lebih baik. Kemudian doa-doanya dipanjatkan, minta sama Allah SWT. Lalu usahakan memang buat dokter-dokter ini, wallahu a'lam ya, Anda lihat ada dokter yang kesibukannya itu buatan dia. Dia yang bikin diri dia sibuk. Dia bisa praktek, dia bisa tidak. Sehingga ketika dia bisa memilih, Anda bisa praktek. Ada dokter yang di 3 rumah sakit kadang-kala ya. Ada dokter enggak, Anda minta 1 rumah sakit aja. Selesai sudah, itu tugas Anda. Setelah itu mohon maaf, Anda nggak bisa. Karena Anda punya keluarga. Insya Allah dengan cara seperti itu, semoga bisa berkhidmat kepada umat dan tidak melupakan kewajiban sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Hadza wallahu a'lam.